Desa Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Desa ini memiliki luas 3,76 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.195 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak 580 orang. Pemilihan Desa Baru sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan PHP2D didasarkan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020 hingga 2024 menyatakan bahwa Kabupaten Tabanan menjadi distribusi lokasi kawasan perdesaan prioritas kementerian dengan potensi pengembangan kawasan perdesaan Shiny Tabanan. Dengan dikembangkannya pertanian dalam arti luas secara terintegrasi dengan konsep Zero Waste, diharapkan dapat menjadi tonggak pengembangan agrowisata di desa tersebut. Desa Baru juga menjadi desa binaan Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa dari sebelum mengalami pemekaran desa tua. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pun sejalan dengan program kegiatan ini dan disambut antusias oleh masyarakat karena ini merupakan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan daya dukung wilayah, diantaranya integrasi mina padi, integrasi padi dengan sapi Bali, pengolahan limbah padi atau jerami, pengolahan limbah padi menjadi pakan ternak berkualitas, pengolahan kotoran sapi Bali menjadi pupuk sehingga petani dan peternak bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Penerapan integrasi dengan konsep Zero Waste dapat memberikan dampak terhadap lingkungan dengan tetap menjaga ekologi yang ada di sekitar sehingga bisa menjadi tonggak awal pembentukan desa wisata di Desa Baru. Pada kegiatan pengolahan fermentasi jerami, kegiatan dilakukan si Mantri Desa Baru. Anggota si Mantri yang terlibat dalam pengabdian di sana sebanyak 20 orang. Kegiatan awal yang dilakukan yaitu mengumpulkan bahan dan alat yang digunakan dalam proses pengolahan fermentasi jerami. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan fermentasi dengan memotong jerami yang sudah dikumpulkan, kemudian mencampurkan dengan beberapa rumput dan dadak padi. Setelah itu, jerami dan bahan-bahan yang telah tercampur dimasukkan ke dalam drum dan didiamkan selama 3-5 hari. Pengolahan pupuk. Pada kegiatan pengolahan pupuk cair, disiapkan beberapa bahan seperti urin sapi, bongol pisang, limbah buah-buahan, serabut kelapa, agrodike, dan molase. Adapun tahap yang dilakukan dalam proses pembuatan pupuk organik cair yaitu masukkan serabut kelapa dan bongol pisang serta limbah buah-buahan ke dalam tong yang sudah disiapkan, tambahkan agrodike dan molase, kemudian aduk semua bahan hingga tercampur merata. Tutup tong dengan rapat, kemudian tunggu hingga 21 hari, dan pupuk organik cair siap untuk dikemas. Pada kegiatan pengolahan pupuk padat atau kompos, dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya pengumpulan bahan, selanjutnya membuat kompos dengan beberapa bahan tambahan berupa jerami, sisa pakan sapi, kotoran sapi, biomi, dan molase. Semua bahan dicampurkan, kemudian ditutup dengan terpal untuk mengurangi adanya udara yang keluar masuk. Setiap 2 hari sekali, tumpukan kompos dicacah dan dibolak-balik agar kompos bisa matang dengan maksimal. Dari kegiatan yang telah dilakukan, didapatkan beberapa hasil luaran, diantaranya pada mina padi telah ditebar ikan, pada fermentasi jerami hasilnya sudah diberikan pada sapi, dan pada pengolahan pupuk padat serta cair sudah diimplementasikan pada tanaman. Dilihat dari hasil kegiatan yang telah dilakukan, kegiatan pengabdian ini memiliki peluang untuk bisa berkelanjutan. Ketika di Desa Baru sudah bisa menerapkan konsep Zero Waste, maka untuk pengembangan selanjutnya akan lebih mudah.